Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun kita berada. Saya berdoa dan berharap kiranya kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita kembali bertemu di dalam renungan Pepen Kris, Pekan Pendidikan Kristen, pada hari yang kelima. Dan pada hari yang kelima ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan kami boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kini kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, renungan pada hari ini, hari yang kelima ini, berjudul Belajar Bekerja Keras. Dan pada hari ini renungan ini terambil dari Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-6 yang bunyinya demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Melalui nats ini, seperti yang tadi saya katakan bahwa judul renungan kita adalah tentang belajar bekerja keras. Namun sebelum kita kembali mendalami apa itu maksud belajar bekerja keras, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada seorang guru yang menuliskan dua kata di papan tulis. Kata yang pertama adalah bersantai ria, dan kata yang kedua adalah kata bekerja keras. Kemudian guru tersebut di dalam suatu kelas meminta kepada semua muridnya ada di dalam kelas untuk memilih kata apa yang paling disenangi oleh mereka. Mereka diperintahkan untuk menulis kata yang mereka senangi dari kedua kata tersebut, yaitu bersantai ria atau bekerja keras. Singkat cerita, ketika dikumpulkan, hasilnya cukup mencengangkan, di mana bahwa banyak murid, kurang lebih 95%, yang mengumpulkan dengan kata bersantai ria, dan sisanya 5% hanyalah murid yang menulis dengan kata bekerja keras. Lantas guru tersebut pun melanjutkan di dalam kelas tersebut anak-anak untuk menuliskan alasan mengapa mereka memilih kata yang mereka senangi, mengapa mereka memilih kata yang mereka sukai. Mereka diminta untuk menuliskan alasan tersebut, dan setelah mereka menuliskan alasan tersebut, hasilnya pun cukup mengherankan. Mengapa? Karena kebanyakan siswa memilih kata bersantai ria dengan alasan karena hal tersebut adalah hal yang menyenangkan dan hal tersebut adalah hal yang membahagiakan. Sedangkan siswa yang memilih kata bekerja keras yang hanya 5% itu mempunyai alasan supaya kelak hidupnya bisa senang dan bahagia. Dari pelajaran tersebut ada 3 hal menarik yang dapat kita pelajari bersama-sama. Hal yang pertama adalah kebanyakan siswa lebih menyukai bersantai daripada bekerja keras. Hal yang kedua, kebanyakan siswa juga lebih menyukai hidup senang dan bahagia. Dan hal yang ketiga adalah kebanyakan siswa itu memikirkan kesenangan dan kebahagiaan dalam jangka waktu yang pendek saja,
hanya segelintir siswa saja yang memikirkan kebahagiaan dan kesenangan untuk jangka waktu yang panjang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sikap para siswa tersebut itu juga bisa menjadi gambaran mengenai bagaimana sikap para masyarakat pada keadaan saat ini, di mana banyak masyarakat untuk umumnya menyukai hidup senang dan menyukai kebahagiaan, dan mereka hanya memikirkan hal tersebut dalam jangka waktu yang pendek saja. Karena itulah banyak orang lebih suka untuk bersantai saja, dan mereka hanya ingin bersantai ria saja. Hal tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala, sudah ada dalam tempo waktu yang cukup lama. Karena itulah melalui pembacaan nas hari ini, itu mengingatkan pada setiap kita untuk kita kembali menjadi orang yang mau bersedia bekerja keras, tidak bersantai-santai saja, tidak bermalas-malasan saja. Karena dengan jelas nas tersebut mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Secara sederhana, nas ini ingin mengingatkan kita dan memberitahu kita bahwa supaya kita membiasakan diri untuk bekerja keras. Bahkan penulis Amsal pun mengilustrasikan melalui satu ilustrasi melalui hewan, yaitu semut. Semut adalah hewan yang sangat kecil, namun penulis Amsal menggunakan ilustrasi ini di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 berbunyi demikian: hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Salomo dalam Amsal ini menegur dengan sangat keras untuk setiap orang yang mempunyai karakter yang malas, sikap yang malas, untuk belajar pada satu hewan atau serangga, yaitu semut, hewan yang paling kecil, hewan yang cukup kecil di dunia ini, namun mempunyai semangat kerja yang cukup tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan anak-anakku semuanya, biarlah melalui renungan Bapak Kris pada hari yang kelima ini, marilah kita renungkan bersama, apakah selama ini kita hanya menjadi pribadi yang bersantai-santai saja dan bermalas-malasan saja, atau apakah kita sudah selama ini membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang giat dan belajar bekerja keras. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita melaksanakan dan mengaplikasikan firman Tuhan ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi yang giat dan tekun. Kami mau menjadi pribadi yang membiasakan diri untuk belajar bekerja keras. Mampukanlah kami untuk kami dapat melaksanakan firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari tetap semangat dan mari tetap menjaga kesehatan supaya kita semua tetap aman dan sentosa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.